Coba deh, bayangkan skenario ini sebentar. Anda lagi santai, mungkin lagi duduk di kafe, terus asyik gulir layar ponsel Anda. Nah, tiba-tiba ada video pendek pesan agama yang lewat di beranda. Ah, iya. Format yang durasinya cuma 60 detik itu kan? Iya bener, yang singkat-singkat gitu. Dan pesannya tuh kerasa, sangat mengena, viral, bahkan udah dibagikan ribuan kali. Anda mungkin mikir, wah penceramah ini karismatik banget ya. Spontan banget kayak beliau baru aja bangun tidur, dapat pencerahan, terus nyalakan kamera dan langsung ngomong dari hati ke hati. Kelihatannya sih sesederhana itu ya. Nah, kelihatannya doang. Tapi, tahukah Anda, pesan singkat yang sampai ke telinga Anda itu seringkali sebenarnya adalah produk akhir dari sebuah mesin birokrasi yang super raksasa. Iya, mesin yang komponennya itu bukan cuma satu orang, tapi terdiri dari perdebatan alot, riset lapangan, sampai kompromi antar lembaga. Panjang banget prosesnya. Dan itu yang bikin kita sering terkecoh ya. Betul. Kita kan emang suka banget ya sama hal-hal yang kerasa, organik, yang natural gitu. Tapi di balik layar institusi keagamaan besar, kelangsungan sebuah pesan itu nggak bisa cuma disandarkan pada karisma satu tokoh aja. Tokohnya bisa pudar, atau, bisa tiada. Supaya pesan itu tetap relevan, harus ada sistem di belakangnya. Dan sistem inilah yang bakal kita bongkar habis-habisan di sesi bedah materi kita kali ini. Jadi, buat Anda yang lagi dengerin, kita bakal menyelami sebuah topik yang mungkin awalnya kedengeran agak akademis nih. Judulnya, Formulasi Kebijakan Dakwah. Kedengarannya berat ya? Iya, agak berat, tapi percaya deh, ini jauh lebih menarik dari kedengarannya. Ini tuh bukan cuma obrolan soal gimana pengurus masjid nyusun jadwal penceramah atas bulan Ramadan. Berdasarkan sumber yang kita telaah, ini adalah seni tingkat tinggi. Oh, sangat. Ini seni mengintegrasikan 3 dimensi yang sebenarnya susah banget disatukan. Apa aja tuh? Pertama, nimer teologis atau kemurnian wahyu. Kedua, rasionalitas kebijakan publik. Dan yang ketiga, konteks sosial keumatan atau realitas masyarakat yang, ya kita tahu sendiri, kadang berantakan. Menggabungkan idealisme langit sama realitas bumi ya. Wah, itu pasti bukan tugas yang bisa selesai lewat satu kali rapat Zoom. Jelas nggak bisa. Kalau kita pinjam kacamata ilmu kebijakan publik nih, institusi agama ini tuh posisinya lagi ada di fase paling krusial. Fase yang menjembatani agenda setting, yaitu pas mereka sadar ada masalah di umat, dengan adopsi kebijakan operasionalnya. Jadi ini ibarat dapurnya gitu ya. Nah, benar banget, dapurnya. Dan di literatur keislaman, proses ngeracik bumbu di dapur ini sering disebut sebagai ijtihad strategis. Tunggu sebentar. Ijtihad strategis. Kalau nggak salah nih ya, ijtihad itu kan proses ulama mikir keras buat menggali hukum Islam dari teks yang mungkin nggak secara spesifik nyebut masalah modern kan? Iya, pemahaman dasarnya memang gitu. Terus apa bedanya pas kita tambahin kata strategis di belakangnya? Pertanyaan bagus banget. Gini, ijtihad tradisional itu kan biasanya berhenti di tataran hukum normatif ya, kayak ini halal, ini haram, ini wajib. Misalnya, apa hukumnya transaksi pakai kripto gitu. Oh, oke. Jadi cuma status hukumnya aja. Betul. Tapi ijtihad strategis itu melangkah lebih jauh dari itu. Setelah hukumnya dapat, pertanyaannya berubah. Gimana nih cara kita nyampein hukum ini ke anak milenial di kota besar tanpa bikin mereka ngerasa lagi dihakimi? Ah, masuk akal. Jadi ini bukan cuma soal fikih lagi. Tapi gimana mengoperasionalkan nilai agama itu jadi kebijakan atau strategi sosial yang efektif di lapangan? Paham. Ini tuh mirip kayak arsitek ya, kalau saya bayangin. Ijtihad tradisional itu tugasnya mastiin material batanya kuat, standar keamanannya pas. Tapi ijtihad strategis itu ngerancang gimana bentuk gedungnya biar cocok sama iklim dan budaya setempat. Analogi yang pas banget. Kan kita nggak bisa ya langsung datang ke tanah kosong, lempar batu bata sembarangan, terus berharap tiba-tiba jadi gedung pencakar langit. Pasti ambruk itu gedungnya. Dan sama kayak ngebangun gedung, sumber kita tuh memecah proses kebijakan ini ke dalam 7 tahapan. Dan tahap pertamanya ini yang paling sering diabaikan, yaitu problem structuring atau penataan masalah. Penataan masalah. Iya, di konteks dakwah, prinsip utama yang dipakai di tahap ini itu namanya tabayun. Tabayun? Wah, jujur aja nih, kalau dengar kata itu yang langsung kebayang di kepala saya itu pas kita lagi verifikasi hoax di grup keluarga. Kayak tolong ditabayun dulu pesannya sebelum di-forward. Gitu kan? Iya, iya benar. Itu memang penggunaan bahasa sehari-harinya. Tapi di level kebijakan makro, tabayun ini punya dimensi analitis yang jauh lebih dalam. Oh iya, maksudnya gimana tuh? Ini adalah upaya kelembagaan buat ngelihat masalah umat secara objektif dan mendalam, berbasis data gitu loh. Misalnya nih, ada ormas lihat, kok anak muda yang datang ke pengajian makin sepi ya? Oke, terus gimana responsnya biasanya? Nah, kalau tanpa tabayun yang benar,
Pembuat kebijakan mungkin langsung emosional nyimpulin, anak muda sekarang kurang iman. Kita harus perbanyak ceramah ancaman neraka. Waduh, malah makin kabur dong anak mudanya. Persis. Tapi kalau mereka melakukan tabayun sosiologis yang benar, mungkin mereka bakal nemuin kalau masalah aslinya tuh anak muda lagi kena burnout. Atau krisis kesehatan mental. Jadi format ceramah satu arah tuh malah bikin mereka ngerasa terasing. Ya ampun, berarti kalau arsiteknya salah nguji kelayakan tanah dari awal, solusi apapun yang dibangun di atasnya pasti hancur ya? Bener banget. Nah, kalau masalahnya udah ketemu lewat tabayun, mereka baru masuk ke tahap kedua, penyusunan alternatif kebijakan. Bikin semacam sketsa solusi-solusinya gitu. Betul. Dan yang bikin ini beda sama kebijakan publik biasa. Semua alternatif ini harus bermuara pada prinsip makosid syariah. Boleh kasih contoh konkret nggak? Buat pendengar kita, gimana makosid syariah ini beroperasi pas lagi nyaring ide? Tentu, makosid syariah itu kan tujuan utama diturunkannya syariat ya. Salah satu pilarnya itu hifzul akal, perlindungan terhadap akal atau kesehatan intelektual. Oke, hifzul akal. Nah, balik ke contoh anak muda yang lagi burnout tadi. Opsi pertama, mungkin mewajibkan hafalan teks agama yang panjang. Opsi kedua, bikin ruang diskusi suportif soal gimana spiritualitas ngebantu ngelola stres. Kalau pakai pisau bedah hifzul akal tadi, Jelas opsi kedua yang lebih relevan kan? Karena tujuannya buat melindungi kewarasan dan akal sehat mereka saat ini. wow, ini rasional banget ya sebenarnya. Bukan yang sekadar pokoknya agama nyuruhnya gini, titik. Ada evaluasi dampaknya ternyata. Sangat rasional. Dari situ baru masuk ke analisis dan desain kebijakan. Mereka mulai ngitung, efisiensi anggarannya gimana, instrumennya efektif nggak, terus keadilannya. Jangan sampai program ini cuma bisa diakses orang kaya aja. Benar, aksesibilitas itu penting. Nah, tapi habis itu, mereka masuk ke tahap kelima yang ini krusial tapi paling rawan gagal. Namanya deliberasi atau syura. Musyawarah partisipatif kan? Tunggu dulu, kenapa Anda bilang ini rawan gagal? Bukannya musyawarah itu sesuatu yang bagus? Secara teori sih indah banget, tapi coba Anda bayangin prakteknya di institusi raksasa. Anda harus ngimpulin pandangan dari ulama sepuh yang mungkin konservatif, ditambah akademisi yang maunya empiris, terus aktivis lapangan, sampai perwakilan pemerintah. Aduh, kebayang sih pusingnya. Berapa lama tuh waktu yang dibutuhin buat dapat satu kesepakatan? Lama banget pastinya. Tapi, literatur kita juga negasin. Tanpa syura yang melibatkan stakeholder selengkap ini, sebuah kebijakan bakal kehilangan legitimasi sosial. Jatuhnya malah jadi elitis. Oh, paham. Jadi ini jembatan menuju tahap selanjutnya ya, legitimasi dan akhirnya policy drafting atau perumusan dokumennya itu. Betul sekali. Dokumennya disusun biar sistematis dan bisa diimplementasi. Akhirnya sang arsitek dapat IMB, cetak birunya disahkan. Tapi dengerin proses sekompleks ini, saya jadi kepikiran satu hal nih. Siapa sebenarnya yang pegang kendali utama? Arah kebijakannya ini ngalir dari mana ke mana? Nah, itu dia poin transisinya. Sumber kita ngebagi aliran desain atau kekuasaan ini ke dalam 3 model utama. Model yang pertama, ini yang paling klasik, adalah model top-down. Dari atas ke bawah. Kalau dengar kata top-down, bayangan saya ini pimpinan pusat yang bikin kurikulum. Terus cabang di daerah pokoknya tinggal laksanain aja kan? Tepat, otoritas pusat pegang kendali penuh. Model ini tuh unggul banget dalam hal standarisasi dan gampang dikontrol. Ibaratnya di era krisis nih, misal ada ancaman ideologi radikal. Butuh tindakan cepat pastinya. Benar, Anda kan nggak punya waktu buat diskusi berbulan-bulan di setiap desa. Anda butuh instruksi satu arah yang seragam dari pusat buat netralisir keadaan. Kedengarannya efisiensi. Tapi, mari kita kritisi sedikit nih. Kalau saya pakai analogi lagi, model top-down ini kok kerasa mirip kayak sistem waralaba ya? Wah, gimana tuh maksudnya? Ya kan, mau Anda beli burger di Jakarta, di Sumatera, atau di ujung Kalimantan, itu ukuran rotinya, rasanya, bahkan cara kasirnya senyum, tuh udah ada SOP-nya dari pusat. Persis sama. Bukannya pendekatan waralaba gini bahaya ya buat urusan spiritual? Jiwa manusia kan bukan burger yang bisa diseragamkan? Saya suka banget analogi Anda ini. Tapi ada bedanya nih. Kalau burger, rasanya agak beda, Anda mungkin cuma kecewa dikit, tapi ya tetap dimakan. Tapi kalau pesan dakwah itu dipaksakan dari pusat, tanpa kepekaan lokal, Masyarakat bahkan nolak. pasti nolak mentah-mentah. Sensitivitas lokal itu penting banget. Kalau dipaksakan, ini yang disebut periset sebagai dakwah formalistik. Di atas kertas laporannya sempurna, anggaran terserap, acara jalan. Tapi di lapangan, nol. Nggak ada transformasi batin. Kosong melompong ya. Berarti buat menghindari sistem kaku ini, solusinya dibalik piramidanya. Persis, itu model kedua, bottom up. Kebijakan lahir dan tumbuh murni dari akar rumput. Kebutuhan muncul dari komunitas lokal, dijawab sama kiai setempat, baru nanti diadopsi ke atas.
Ini jauh lebih humanis dan kontekstual ya kedengarannya. Banget. Dan akar historisnya kuat. Kalau kita lihat strategi Nabi Muhammad pas di Mekah, kebijakannya itu adaptif banget. Umat lagi tertindas, jadi pesannya sangat personal. Fokus ke kesabaran dan akidah. Nggak sekaku buku manual gitu ya. Iya. Terus pas hijrah ke Madinah, situasinya beda. Masyarakatnya majemuk, butuh pasar, butuh aturan hukum. Kebijakannya langsung bergeser jadi lebih struktural. Sangat ngebaca situasi. Masuk akal. Karena ngerasa dimengerti, masyarakat jadi gampang nerima ya. Tapi saya juga ada kekhawatiran nih soal organik dari bawah gini. Kalau tiap daerah dibiarin bikin kurikulum dakwah sendiri tanpa rambu dari pusat, bukannya malah jadi berantakan. Itu resiko tertingginya. Bakal terjadi fragmentasi pesan. Kualitasnya jadi jomplang dong. Sangat jomplang. Ada daerah yang dakwahnya maju pesat, ada yang stagnan karena SDM-nya lemah. Makanya muncul model ketiga buat nyari jalan tengah. Model hybrid. Integrasi antara pusat dan lokal. Oke, hibrida. Iya, pusat itu cuma ngasih kerangka dasar, semacam garis besarnya aja. Tapi implementasi teknisnya itu fleksibilitas penuh buat daerah. Dalam Islam, ini sering dikaitkan sama prinsip tawasud, yang artinya moderat, dan tawazun atau seimbang. Wah, kedengarannya nih model yang paling ideal dong buat masyarakat adaptif zaman sekarang. Ideal banget, tapi kelemahannya cuma satu. Apa tuh? Koordinasinya setengah mati susahnya. Kompleks banget. Ngebayangin nyatuin kebebasan sama kontrol itu pasti berdarah-darah ya di lapangan. Nah, ngomong-ngomong soal lapangan, ini nih bagian yang paling bikin saya semangat dari sumber kita hari ini. Bagian aplikasinya ya. Iya, karena teori itu kan di atas kertas selalu rapi ya. Tapi sumber kita ini menganalisis 3 entitas raksasa di Indonesia yang kebetulan pas banget mewakili 3 model tadi. Bener. Tapi sebelum kita bahas itu, penting nih buat kita ingetin ke Anda yang lagi dengerin. Di sini, kita lagi membedah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Kementerian Agama murni dari kacamata operasional kebijakan publik ya. Setuju, kita nggak lagi bahas siapa yang lebih unggul secara teologis. Kita cuma buka kap mesinnya dan lihat cara kerja sistemnya. Jadi, mari kita mulai dari Nahdlatul Ulama atau NU. Analisis menempatkan NU ini cenderung di model bottom up. Gimana tuh operasionalnya? Ini, NU itu kan memang basisnya kultural ya. Kuat banget di pesantren dan figur kiai di daerah. Jadi kebijakan itu jarang banget turun sebagai instruksi dari kantor pusat di Jakarta ke bawah. Terus dari mana mulainya? Ya dari bawah. Contohnya nih, konsep Islam Nusantara yang sempat rame. Itu kan bukan ide yang diciptakan elit di ruang rapat semalam. Oh, bukan ya? Bukan. Praktik dakwah yang akulturasi sama budaya lokal, kayak tahlilan atau pakai pendekatan seni, itu udah dihidupi masyarakat akar rumput berabad-abad. Nah, ini pelan-pelan ngalir ke atas, dapat legitimasi dari ulama, baru deh diformalkan di muktamar. Wah, luar biasa. Jadi masyarakat ngerasa memiliki karena mereka yang melahirkan ide itu. Tapi, pasti ada celahnya kan sistem begini? Celahnya ada di dokumentasi. Karena terlalu kultural, kadang pendokumentasian kebijakannya kurang sistematis buat ukuran birokrasi modern. Jadi agak susah kalau mau distandarisasi nasional. Oke, ini nyingitin saya sama analogi teknologi nih. Boleh saya coba? Boleh banget, silakan. Kalau di sistem operasi komputer, NU ini kayak Linux ya. Sifatnya open source, dibangun sama komunitas gotong royong, sangat gampang diadaptasi ke hardware lama atau baru di berbagai desa. Tapi karena bebas banget, ya tampilannya susah diseragamkan. Analogi yang brilian. Asal kita nganggap kiai-kiai lokalnya itu sebagai developer andal yang mastiin sistem Linux ini nggak kena virus radikal, ya cocok banget. Nah, sekarang kalau Muhammadiyah gimana? Kalau NU itu Linux, Muhammadiyah ini kayaknya Android nih. Oh, Android. Kenapa tuh? Ya kan mereka pakai model hybrid, tapi kata sumber kita ada kecenderungan kuat ke top-down yang rasional. Jadi ada pusat yang ngembangin sistem intinya, tapi di daerah masih bisa modifikasi interface-nya. Benar nggak? Operasi komputer NU ini kayak Linux ya. Sifatnya open source, dibangun sama komunitas, gotong royong, sangat gampang diadaptasi ke hardware lama atau baru di berbagai desa. Tapi karena bebas banget, ya tampilannya susah diseragamkan. Analogi yang brilian. Asal kita nganggap kiai-kiai lokalnya itu sebagai developer andal yang mastiin sistem Linux ini nggak kena virus radikal, ya cocok banget. Nah, sekarang kalau Muhammadiyah gimana? Kalau NU itu Linux, Muhammadiyah ini kayaknya Android nih. Oh, Android. Kenapa tuh? Ya kan mereka pakai model hybrid, tapi kata sumber kita ada kecenderungan kuat ke top-down yang rasional. Jadi ada pusat yang ngembangin sistem intinya, tapi di daerah masih bisa modifikasi interface-nya. Bener nggak? Sangat akurat. Muhammadiyah itu punya DNA organisasi modern yang kuat. Proses ijtihad mereka itu dilakukan kolektif lewat majelis tarjih.
Jadi nggak nunggu instruksi satu figur aja, tapi sangat rasional dan sistematis. Terukur banget ya berarti? Sangat terukur. Misalnya, mereka punya gagasan dakwah. Itu langsung dieksekusi dalam bentuk amal usaha kayak sekolah, rumah sakit, panti asuhan. Pusat ngasih standar mutu, cabang di daerah punya otonomi buat ngelola sesuai kebutuhan lokal. Kelihatannya rapi banget. Risikonya di mana kalau gitu? Risikonya, rutinitas administratif ini kadang bisa membius. Kalau nggak hati-hati, ruh pergerakan dakwahnya bisa tereduksi cuma jadi sekedar rapat-rapat organisasi dan laporan keuangan. Terlalu administratif ya jatuhnya. Oke, jadi kita punya komunitas Linux sama sistem Android. Tinggal sisa satu raksasa lagi nih, institusi negara, Kemenak. Dan ini gampang banget ditebak. Ini pasti ibarat iOS dari Apple kan? Bener banget. Eksklusif, tertutup, dikendalikan penuh dari atas. Kemenak itu contoh sempurna dari model top-down yang berbasis regulasi negara. Skalanya pasti masis banget ya. Mereka akan punya anggaran APBN dan dasar hukum yang kuat. Betul. Tugas negara itu kan menjaga stabilitas. Makanya mereka unggul di legalitas formal. Contohnya program moderasi beragama atau sertifikasi penceramah. Indikatornya tuh seragam, dari menteri pusat sampai ke KWI kecamatan. Nggak ada ormas yang punya daya tembus struktural sekuat ini. Tapi, kelemahan top-down yang Anda sebutin tadi pasti muncul di sini dong. Nah, itu dia. Sangat rentan dapat resistensi dari lokal. Kalau sebuah kebijakan kerasa terlalu disetir sama agenda negara atau state-driven, masyarakat bisa defensif. Ngerasa didikte birokrat ya, bukan dibimbing ulama. Coba deh kita bikin skenario hipotetis biar lebih gampang dibayangin. Anggap aja tiba-tiba ada wabah judi online yang parah di satu desa. Gimana ketiga sistem ini bereaksi? Wah, ini uji kasus yang menarik. Kalau Kemenak yang top-down regulatif, mereka mungkin langsung keluarin surat edaran dari pusat. Semua penyuluh agama wajib bahas bahaya judi online pas khotbah Jumat, pakai teks yang udah disediain. Cepat dan merata ya, tapi teksnya mungkin kerasa kaku ya buat orang desa situ. Terus kalau Muhammadiyah yang hybrid? Muhammadiyah mungkin bakal bahas ini dulu di pusat secara sistematis, keluarin fatwa kontemporer. Habis itu, mereka instruksikan amal usaha mereka di daerah itu, misal rumah sakit atau kampusnya, buat buka posko konseling finansial dan psikologis. Wah, solutif dan terstruktur. Kalau NU yang bottom up, NU bakal bergerak organik dari bawah. Kiai lokalnya nggak bakal nunggu fatwa pusat turun. Mereka mungkin langsung datengin rumah warga yang kena kasus, ngajak ngobrol pas tahlilan. Pendekatannya kultural banget, nggak bikin warga merasa dipermalukan. Baru deh bertahun-tahun kemudian, fenomena sosial ini dibahas di tingkat wilayah. luar biasa ya. Satu masalah, tiga pendekatan yang beda banget. Tapi ngelihat perbedaan ini, saya yakin pendengar juga ngerasa ada satu pertanyaan yang ngeganjal nih. Kalau nggak ada satupun model yang sempurna, terus arah ideal ke depannya tuh harusnya kemana? Apalagi di era yang kompleks gini. Literatur kita tuh merekomendasikan satu arah pengembangan, namanya Collaborative Hybrid Model atau kolaborasi hibrida. Jadi ketiganya ini harus disatuin. Betul, harus ada sinergi strategis antar pilar. Negara, dalam hal ini Kemenak, itu nyediain regulasinya, nyediain sumber daya, dan lapangannya. Terus, ormas kayak NU dan Muhammadiyah maju di garis depan, bawa inovasi dan legitimasi sosialnya. Terus akademisi di mana perannya? Nah, akademisi itu pilar ketiga. Mereka yang ngasih basis evaluasi dan riset ilmiah, biar arah kebijakannya tuh nggak cuma meraba-raba. Tunggu sebentar. Saya mau jadi devil's advocate bentar ya. Kolaborasi hibrida ini kedengarannya indah banget buat ditulis di jurnal. Tapi di dunia nyata, Anda mau nyatuin birokrat yang kaku, ormas besar yang mungkin punya gengsi masing-masing, ditambah akademisi yang seringnya teoritis banget. Iya, kedengarannya mustahil kan? Mustahil banget. Kalau dikumpulin di satu ruangan, ini cuma bakal jadi rapat tanpa akhir. Cekcok terus. Bukannya ini malah memicu analisis paralisis ya? Lumpuh karena kebanyakan analisis. Jujur aja, kekhawatiran Anda itu sangat valid, dan literatur juga ngakuin itu. Kalau sinergi dimaknai sebagai semua pihak harus rapat bareng buat nentuin satu kegiatan, ya pasti lumpuh. Makanya kuncinya itu ada di ngebangun functional trust, atau kepercayaan fungsional. Kepercayaan fungsional, gimana tuh prakteknya? Prakteknya, mereka nggak harus duduk di satu ruangan setiap hari. Mereka bagi tugas di ekosistem yang sama. Negara nggak perlu capek-capek bikin kurikulum dakwah detail kalau tahu ormas lokal udah nanganin itu dengan baik. Oh, negara cukup jadi pelindung aja ya? Bener, negara fokus ngelindungin dari ancaman ekstremis, kasih dana, ormas juga nggak usah buang energi demo nolak regulasi pusat kalau mereka ngerasa dihargai otonominya. Mereka ngisi celah satu sama lain. Saya paham sekarang. Ini kayak orkestra ya? Pemain biola fokus aja main melodi, nggak usah ikutan mukul drum. Yang penting ritmenya satu. Analogi yang sangat akurat.
Dan hasil akhirnya nanti, kebijakan yang keluar dari orkestra ini harus memenuhi 4 kriteria output yang ideal. Apa aja tuh 4 kriterianya? Pertama, harus relevan sama realitas umat. Kedua, adaptif terhadap perubahan zaman. Ketiga, tetap autentik berbasis nilai Islam. Dan keempat, harus transformatif, bisa ngebangun peradaban, bukan sekadar bikin program terus selesai. Relevan, adaptif, autentik, transformatif. 4 pilar yang kuat banget ya. Baiklah, ini obrolan yang daging banget ya, tapi kita harus nalik benang merahnya nih. Silakan. Jadi buat Anda yang udah nemenin penelusuran kita sejauh ini, kita udah sama-sama ngebongkar bahwa pesan dakwah itu bukan lahir dari ruang hampa. Ini adalah proses integratif antara wahyu, akal, dan realitas sosial buat ngehasilin kebijakan yang efektif. Betul. Dan kalau salah satu dari 3 itu diabaikan, prosesnya pasti bakal pincang. Kita juga udah ngeliat gimana model top-down dari Kemenak, model struktural Muhammadiyah, dan pendekatan kultural NU tuh sebenarnya saling melengkapi di Indonesia. Nah, sebelum kita tutup sesi bedah materi ini, saya punya satu pemikiran yang lumayan bikin merinding nih buat Anda renungkan. Wah, apa tuh? Tadi kan kita ngomongin tarik-menarik kekuasaan antara pusat yang elitis sama akar rumput yang organik. Tapi ingat, kita sekarang hidup di era disrupsi digital yang gila-gilaan. Masyarakat modern ini sangat kompleks. Bener banget, otoritas keagamaan aja udah makin terfragmentasi sekarang. Nah, kalau hari ini akar rumput itu adalah kolom komentar dan FYP di medsos Anda, dan yang menentukan penceramah mana yang viral itu adalah algoritma, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya megang kebijakan dakwah hari ini? Jangan-jangan elit baru atau kiai zaman sekarang itu bukanlah pimpinan ormas di kantor pusat, melainkan barisan insinyur dan programmer algoritma di Silicon Valley yang sama sekali nggak ngerti makasih syariah. Itu realitas yang lumayan menakutkan, tapi beneran terjadi sekarang. Sesuatu buat Anda renungkan ya pas Anda buka media sosial nanti. Terima kasih banyak udah menyelam bareng kami di sesi kali ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya. Dan tetaplah kritis.